Malin tapi tidak kundang. Pekerja keras memang guys. Terlalu NPD ya. Gak ada ya. Hai. Halo, aku Muhammad Sulaiman Putra, aku graphic designer di Main Corporat. Halo, aku Hafiz, aku di videographer di Main Corporat. Halo, aku Caca sebagai content creator. Halo, aku Mutia Gevira atau bisa dipanggil Muge. Aku content creator intern di Main Corporat. Kita dari Kalian kata. First of all, kita mau tunjukkan siapa sih yang si paling di Kalian Agatha ini. Sosoknya tuh kalau nggak ada tuh kayak kurang aja gitu sebenarnya kalau dia. Aku sih kenapa Caca tuh full baterai karena memang aku sebagai videographer selalu terkait kerja di klien nantinya karena dia kreator kan. Jadi setiap kali ada klien atau setiap kali take video selalu ya bangun mood lah dengan aku. Kayaknya di mata aku itu yang paling jarang low battery itu Kak Hafiz. Karena aku sering sama Kak Caca ya, jadi mungkin low battery-nya dia itu ke aku. Jadi aku sering lihat full battery-nya itu Kak Hafiz gitu. Makanya kenapa aku pilih Kak Hafiz dibanding Kak Caca. 1, 2, 3. Ada. Keren gue. Pesulap handal. Pesulap handal karena memang dia sebagai desainer apapun bisa dilakukan. Kalau aku pilih Muge karena beberapa project itu aku sering di kayak silang gitu, jadi nggak sama dia ngerjainnya, tapi yang dikerjainnya itu sama. Jadi ketika aku lihat punya dia, emang kayaknya dia tuh tipe yang emang bagusan gini dibanding ini kayak gitu. Tapi Kalau aku kenapa pilih Kak Hafiz? Karena emang beberapa kali kayak Kak Hafiz take video itu dia kayak punya pemikiran dia sendiri. Jadi kayak oh bagusnya gini loh menurut dia, dan itu tuh menurut aku termasuk sering gitu sampai aku menominasikan atau menobatkan dia sebagai orang yang kalau misal segala sesuatu itu dia ada pikirannya sendiri gitu, ada saran dia sendiri, makanya aku pilih dia gitu deh. Aku milih aku sendiri karena mungkin sering tetokan juga sama Kak Apis ya. Kalau kami sering ngerjain graphic design gitu, kalau aku ngelihatnya aku sendiri itu bisa ngelihat gitu. Kalau sebuah desain tuh nggak ada yang sempurna, selalu bisa ada yang dikembangkan. Tiga. fix. Tiga-tiganya nunjuk ada sumpah di balik layar semuanya itu sebetulnya pendorong segala hal saat melakukan sesuatu sebenarnya ada dorongan dari Muge. Jadi overall aku masih semangat di sini juga karena adanya Adi gitu. Karena mungkin insight ya, ambil di insight, dia pegang akun insight, dia ikut terus tuh kalau misalkan kita lagi take video, bikin konten kayak gini, ayo ya nggak ada berhentinya gitu. Dia bagi aku yang paling stand out gitu. Kalau masalah masuk sih mungkin tinggi gitu ya. Daripada masyarakat kayak apa ya, rajin banget, aktif banget gitu loh dibanding aku tapi maksudnya. Nah, kalau aku kenapa pilih Kak Caca? Karena mungkin teman berpikir aku paling sering itu adalah Kak Caca. Jadi kayak kita itu sama-sama punya pikiran kita, terus kayak oh ya udah kita tuh punya tujuan yang sama dan kita tuh capeknya itu bareng gitu. Jadi aku lihat Kak Caca tuh ambis, terus ngerti gak sih kalau misalnya ngelakuin sesuatu tuh nggak apa adanya aja, kayak memang diusahain untuk hal tersebut gitu. Makanya menurut aku ambis in the good way itu Kak Caca. Yeay. Aku kenapa pilih Suhel karena kerjaan dia tuh kayak di bawah tanah, tapi aku tidak pernah bertanya, Kak udah belum, tapi udah semua Kak, udah di drive semua. Kenapa pilih Kak Caca? Karena beberapa kali tuh aku lihat Kak Caca tuh, ini kan Kak Caca sering berurusan sama klien, jadi itu tuh mengharuskan dia untuk selalu on time karena ya dia urusannya sama eksternal gitu. Aku sebenarnya lebih ke Suhel karena tiap kali aku butuh aset foto
PNG atau desain di video, Ngembang. minta ke beliau, aku minta pagi, langsung dikirimnya gitu. Aku sebenarnya bingung mau dari foto siapa. Cuman aku tunjuk Muge aja. Karena kayak Terlalu NPD ya. gak ada ya. Nggak. Malah aku tunjuk Muge karena Muge ini sebenarnya kerjaannya banyak banget, tapi dia masih bisa ngatur lah kalau kata aku. Dan aku kan sering ngurus insight sama dia langsung gitu kan. Dia literally aku ngirim langsung di up terus lah gitu lah. Tahu lagi. Oke, 1, 2, 3. 2 orang. Of course. 2 orang. Of course. Hobi dia pegang kamera segala macam itu dia usahakan untuk tetap ikut join, mau itu kegiatan dari kampus, eksternal dia, Komunitas. terus, ya komunitas gitu dan lain-lain. Intinya banyak sih yang memang diusahakan sama Hafiz. Tuh. Kalau aku kenapa pilih 2 orang ini, Kak Afi sama Kak Caca, karena emang mereka berdua itu aktif juga di luar internship ini. Jadi mereka sebagai freelance kah, atau mereka sebagai ya Iya, posisi guys. mereka masing-masing lah. Yang ini jadi creator, yang ini jadi videographer. Jadi mereka tuh emang aktif di luar intern. Jadi pengalaman mereka tuh double guys, keren. Aku pilih Kapis karena memang kami di produksi ini kayak benar-benar dia sekalian rajin juga ya lihat SG terus SG-nya Stalker bro. Sabtu Minggu tuh masih kerja dia. Keren. Di luar main tuh masih kerja dia, banyak organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang di fotografer, videografer, semua macem ya lah. Aku rantau dan nggak di kampung untuk ini lagi siapa? Sama orang tua. Kampungan jauh di mata. Jadi, yuk kerja. Malin tapi tidak kundang. Pekerja keras memang guys. Setelah kita Main main si paling-paling, sekarang kita akan sesi tanya jawab Q&A. selama magang di sini. Kayaknya sayang kalau dari sini, setelah saya dari sini cuma dapat apa adanya, tapi pengennya tuh yang ada apanya, kayak harus yang gong gitu, harus yang ibaratnya kalau make up natural maunya yang menor kayak gitu loh. Jujur aku dulunya juga sih sebenarnya, nggak lama kemarinnya Sebelumnya atau ya. sebelumnya adalah orang yang cukup idealis dan cukup berpegang teguh. Tapi semenjak masuk di main ini tuh kayak nerima revisi itu kadang-kadang memang Hal yang emang benar, hal ya. yang bener gitu loh. Oh ternyata ini gitu loh. Jadi sama itu tuh bener ya, Diterima aku ya. terima deh gitu loh. Paling sering buat overthinking itu adalah kalau misal segala sesuatu yang udah aku kerjain itu outputnya itu gak sesuai dengan yang aku harapkan gitu, dan itu tuh ditanggapi sama orang-orang di kantor kayak gitu. Di F&B, satu klien F&B, karena di F&B itu kita harus makanannya itu biar tertarik sama orang gitu. Nah di situ aku belajar di situ bagaimana caranya pengaturan cahaya, pengaturan tata letak. Jadi itu challenging sih. Sesuatu yang sudah sama-sama diusahakan sama dua pihak ini, kenapa harus biasa aja? Harusnya kan benar-benar sesuai sama skripnya, sesuai sama yang diinginkan sama klien. Kan ketika klien sudah percaya sama Main, harusnya sudah klop dengan segala aturan atau kemampuan yang Main miliki. Jadi standar tinggi itu bukan yang biasa aja, tapi yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah di-plan, terus diproduksi dengan baik, jelas sesuai dengan plan tadi, lalu outputnya akan keluar dengan maksimal gitu. Jadi standar tinggi itu penting, melatih untuk di dunia kerja juga. My first project sih, karena ya di MVP kemarin jujur pertama kalinya disuruh bikin desain-desain cetakan yang sangat banyak sekali itu yang akan ditampilkan di seluruh lapangan konser itu.
bareng bukan sama Mas Riko juga Puluhan ribu ya. handle sosmed itu jujur what an honor. Jangan nangis adek. Dari aku sendiri ya, mungkin teman-teman yang lain juga tahu kalau misal aku ada sesuatu itu aku selalu bilangin ke mereka kayak gitu. Yang mau aku sampein dan sampai sekarang belum kesampaian itu juga aku cuma kayak ya sedih aja gitu. Tapi kayak aku karena udah terlalu sering kayak clash atau diajakan sama mereka jadi agak canggung atau jadi agak gengsi aja untuk nyampein kalau aku tuh juga sedih untuk selesai dari batch ini gitu loh maksudnya. Kebiasaan kejujuran, dan memang kalau misalkan sekiranya nggak mampu, Bapak bilang mampu Bapak gitu. Karena aku masih ada Mas Anca. Kayaknya kebiasaan aku tuh selalu nggak enakan itu harus kuhapus sih. Dikenal orang lewat jalur sosmednya Mind First Project. Muka Caca di mana-mana. Pas konser itu ada juga kayak disapa orang-orang, ini kakak itu ya, admin ini ya, admin itu, kayak seru banget karena mungkin kalau 6 bulan lalu aku tidak daftar di intern ini, aku tidak akan berada di situasi yang seperti itu. Mas Wolf yang sering makasih masukan aku kan si Mas Iko ya, paling ke Kak Anca juga kan. Waktu di brief, waktu dikasih masukan sama mereka tuh, aku bakal mikir lagi tuh dan bakal diskusi lagi tuh sama misalnya ini kalau misalnya Karif ini modelnya gini kayak oh iya ya benar, oh iya gitu. Selalu diusahain buat Sesuai taste ya. sesuaiin ya apa maunya si brief yang awal gitu loh, walaupun ada masukan dari yang lain banyak-banyakan gitu. Beberapa pemikiran dan juga opini orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Mungkin yang mau aku lurusin itu sebenarnya nggak ada yang too spesifik, tapi menurut aku ada kayak misal ada beberapa cerita atau misal penyampaian yang aku kasih ke seseorang itu tuh ternyata nyampe juga ke orang lain dan itu tuh berbeda dengan yang aku sampaikan kayak gitu. Kalau misalkan soal dengan klien, bagaimana komunikasinya di lapangan, bagaimana komunikasi dengan kreator yang punya brief, bagaimana kita manajemen waktu, terus juga bagaimana kita juga kerja tim karena hasil itu bagus karena tim, jelek ya karena tim. We win as a team, we lose as a team. Sebenarnya tuh beban sih. Semua hal itu beban. Kalau checklistnya belum lengkap, kalau checklistnya tidak terpenuhi, ya jadi kan tidak sesuai dengan apa yang kita ambisikan kayak gitu loh. Kalau brief tuh aku sebenarnya nggak ada yang kayak nggak setuju. Kadang aku kalau misalnya kurang, oh ini typo nih atau ini gimana, nah ini bagusnya gimana Kalau nih? kurang jelas aja ya. Ya, gitu. kayak kurang jelas aja lah gitu. Kayak kurang-kurangnya ya mungkin bakal aku koreksi. Kalau mungkin sendiri tantangannya itu banyak, tapi ya karena kita jalanin aja, jadinya kayak kadang itu tuh bukan tantangan kerasanya. Jadi kerasanya bukan tantangan. Tantangan yang menurut aku paling besar itu adalah gimana aku bisa maksimal di sini dan juga aku bertahan di sini. Aku gak keluar karena ya ini berpengaruh sama nilai aku, terus juga gimana performa aku di internal sini itu juga bagus karena nanti juga akan ada penilaian dari sini untuk kampus aku gitu. Makanya tantangan terbesar adalah untuk menyeimbangkan ini semua gitu, kayak dari kerjaan intern yang lumayan banyak, terus juga aku harus tetap survive karena ya ini udah aku pilih dari awal untuk konversi SKS aku. Jadi ya menurut aku itu cukup tantangan juga sih bagi aku. Pernah soal komunikasi lagi sih, sampai putus komunikasinya. Jadi kalau misalkan komunikasi putus, ya orang lain nggak tahu kondisi kita kayak gimana. Terus sih yang kalau dibilang evaluasinya berpengaruh di aku. Kenyang mungkin. Hah? Kenyang ilmu Kenyang. ya. Kenyang dan begah.
banyak sekali hal-hal yang itu tadi nggak bisa Caca dapet kalau Caca sendirian. Di sini tuh ngerasanya bukan, kalau kata orang itu dunia profesionalismenya keras banget, di sini tuh justru aku ngerasa kayak di sini tuh balance antara profesionalisme dengan gimana mereka ngebonding anak-anak intern di sini. Main internship experience ke batch ke-6 Chroma Floor, apapun tujuan dan maksud kalian untuk intern di Mine, tolong diluruskan dan tolong dijadikan niat untuk belajar, bener-bener belajar, bener-bener menyerap ilmu. Kalau kata aku kenyang-kenyangin deh. Haus ilmu di sini itu sangat-sangat baik kalau kata aku. Jangan sekali-sekali insecure dengan skill yang kamu punya sebelum magang. Smart, next batch. Semangat! Chroma Floor. Aku Caca. Aku Muge. Aku Suhero. Dan aku Hafiz. We are Kalian Data. Officially sign out. Thank you, Mine. Sedih. Alay lu. Yay, it's a wrap. Alay lu. Did you think of chasing after me like something from a movie scene? Never knowing what could